Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahagia. Di sini kami akan membahas mengenai analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Kelompok Bahagia terdiri dari saya sendiri, Fahri Alesi, dan ada Nurul Triwulandari, Gaitsa Malina Infatsia, Sarvina Rindi Gasani, Lydia Oktaviana Pakpahan, dan Ayu Febriani Suwandi. Selanjutnya, sekilas info perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur. Nah, PT Indofood Sukses Makmur atau dengan kode sahamnya itu INDF atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 90 oleh Sudono Salim dengan nama sebelumnya itu PT Pangjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 94 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, bahkan Eropa. Di sini nggak bisa dilakukan lagi kalau PT Indofood merupakan sebuah perusahaan yang dominan di boga seperti ada Indomie, Supermie, Sarimi, bahkan ke Citato dan produk baik seperti Promina, terus di mineral juga ada Club, terus minuman teh ada Ichiocha dan sampai tepung terigu seperti segitiga biru, kunci biru dan lain sebagainya. Selanjutnya data source. Nah, ini adalah data dari laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 yang telah kami input. Nah, di sini kami menyajikannya dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Nah, di data source inilah yang nantinya akan kami olah angka-angkanya menjadi 4 rasio, yaitu rasio likuiditas, probabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Yang mana rasio likuiditas ini akan dibawakan oleh Nurul dan Ayu. Selanjutnya yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau rasio modal kerja adalah salah satu teknik analisis rasio yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan yang berfungsi untuk membantu mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang lancarnya yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara keseluruhan. Artinya, seberapa banyak aktiva lancar yang ada untuk menutupi utang lancarnya yang akan jatuh tempo. Dalam praktek, pada umumnya dipakai ukuran standar rasio lancar sebesar 200% atau 2 kali. Ukuran standar tersebut dianggap sebagai ukuran yang cukup baik bagi suatu perusahaan. Jenis yang kedua yaitu rasio kas. Rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas atau tunai dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rasio kas ini pada dasarnya adalah penyempurnaan dari rasio cepat atau quick ratio yang digunakan untuk mengidentifikasikan sejauh mana dana atau kas dan setara kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka pendeknya. Catatan, kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang logam, uang kertas, dan saldo rekening giro atau tabungan di bank. Setara kas adalah investasi yang sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat dijadikan kas atau tunai dalam waktu cepat dalam jumlah tertentu tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan. Hutang lancar adalah hutang perusahaan yang harus dibayar tunai dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasional perusahaan.
Yang terakhir ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau inventory. Dengan kata lain, dalam perhitungan kita mengabaikan persediaan, yaitu dengan cara dikurangi dari aktiva lancar. Hal tersebut dikarenakan persediaan merupakan aktiva lancar yang tingkat likuidnya paling rendah, sering mengalami fluktuasi harga dan sering menimbulkan kerugian apabila terjadi likuidasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Ya, selanjutnya di sini kita memperhitungkan tabel dari rasio likuiditas. Yang pertama itu current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Dari 2010 hingga 2019, current rasionya menghasilkan rata-rata 164,78%. Dengan kesimpulan yaitu dapat diketahui bahwa kurun waktu 2010 sampai 2019 rata-rata current rasio PT Indofood Sukses Makmur sebesar 164,78. Artinya, setiap satu hutang lancar dapat dijamin oleh aktiva lancar sebesar 164,78 atau 1,64 kali. Dan yang kedua yaitu kas rasio. Kas rasio dengan rumus kas dan setara kas dibagi hutang lancar dikali 100. Hasil rata-ratanya yaitu 71,10%. Kesimpulannya dapat diketahui bahwa kurun waktu 2010 sampai 2019 rata-rata kas rasio PT Indofood Sukses Makmur sebesar 71,10. Artinya setiap satu hutang lancar dijamin oleh kas dan setara kas adalah sebesar 71,1 atau 0,71 kali. Yang ketiga yaitu quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dikurang uang muka dibagi hutang lancar dikali 100% dengan rata-rata 102,96%. Kesimpulannya itu bahwa kurun waktu 2010 sampai 2019 rata-rata quick ratio PT Indofood Sukses Makmur sebesar 102,96. Artinya setiap satu hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar yang lebih liquid sebesar 102,96 atau 0,102 kali. Selanjutnya yaitu grafik yang telah dibuat dari penjelasan di atas tersebut. Bisa dilihat di sini current ratio dari PT Indofood yang tertinggi yaitu tahun 2010 dengan angka 203,65% dan yang terendah terdapat di tahun 2018 dengan hasil 106,63. Selanjutnya yang kas rasio tertinggi pun ada di tahun 2010 dengan angka 105,89% dan yang terendah di tahun 2018 yaitu 28,23%. Selanjutnya dari quick ratio tertinggi pun di tahun 2010 dengan hasil 137,82% dan yang terendah di tahun 2018 sama dengan 64,15%. Penjelasan likuiditas sampai di situ dan selanjutnya akan dibahas oleh Syarvina Rindi di profitabilitas. Ya, dilanjutkan dengan rasio profitabilitas. Di sini akan dibacakan oleh Syarvina Rindi dan Gaitsa Malina. Rasio profitabilitas itu sendiri diperlukan sebagai wadah pencatatan transaksi keuangan. Gunanya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Lalu, di sini ada jenis-jenis profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin ini mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi.
Semakin besar gross profit margin, kegiatan operasionalnya semakin baik. Lalu dilihat dari tabel, gross profit margin-nya itu rata-rata dari tahun 2010 sampai 2019 mencapai 28,05%. Lalu yang paling tinggi gross profit margin adalah 32,52 di tahun 2010. Lalu yang kedua ada operating income ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Di tabelnya, operating income ratio mempunyai rata-rata sebesar 17,05, lalu mempunyai persenan paling tertinggi di tahun 2015 sebesar 19,19%. Lalu yang ketiga ada net profit margin. Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Di dalam tabel, net profit margin mempunyai rata-rata dari tahun 2010 sampai 2019 adalah 7,75%. Lalu, persentase paling tinggi ada di tahun 2011 sebesar 10,79. Dan yang keempat ada earning power of total investment. Artinya, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor dan para pemegang saham. Di dalam tabel, earning power of total investment tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah rata-ratanya sebesar 8,71% dan mempunyai persentase tertinggi di tahun 2011 sebesar 11,85%. Lalu selanjutnya, PT Indofood memiliki rata-rata rate of return investment atau ROI dari tahun 2010 hingga tahun 2019 sebesar 6,16%, di mana dengan rata-rata tertinggi berada pada tahun 2011. Selanjutnya, PT Indofood juga memiliki rata-rata return on equity atau ROE dari 2010 hingga 2019 sebesar 11,53%, di mana dengan rata-rata tertinggi berada pada tahun 2010. Lalu, PT Indofood juga memiliki rata-rata rate of return on net worth dari 2010 hingga 2019 sebesar 7,75%, dengan rata-rata tertinggi berada di tahun 2011 sebesar 10,79%. Lalu di sini ada grafik rasio profitabilitas dengan penjelasannya. Syarvina bisa Lalu di sini terdapat grafik dari profitabilitas. Dapat kita lihat dari hasil perhitungan gross profit margin yang paling tertinggi ada di tahun 2010 sebesar 32,52%. Lalu, gross profit margin mengalami penurunan yang paling besar ada di tahun 2011 sebesar 4,76. Hal ini terlihat dari tahun 2010 sebesar 32,52 menjadi di tahun 2011 27,76. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan penjualan 38.403.360 menjadi 45.332 dan diikuti dengan adanya kenaikan harga pokok penjualan. Lalu, gross profit margin mengalami peningkatan paling besar ada di tahun 2019, sebesar 2,12. Dilihat dari tahun 2015
27,54% menjadi di tahun 2019 menjadi 29,66. Gue boleh ngekat nggak? Ini kayak salah deh tahunnya. Ulang ya. Lanjut aja. Cut yang ini. Pada tahun lalu, gross profit margin mengalami peningkatan sebesar 2,12% di tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan penjualan dari 73,394 menjadi 76.592.955 dan diikuti dengan adanya kenaikan harga pokok penjualan. Lalu di grafik yang kedua di sini ada operating income ratio. Operating income ratio mengalami penurunan terbesar di tahun 2013 sebesar 4,52%. Hal ini terlihat dari tahun 2012 sebesar 12,60%. Gue boleh nggak sih ngulang lagi dari yang grafiknya? Gue nggak ini banget nih. Mau gue ulang. Pin, mending di juta-jutanya bacain gitu loh, Pin. Pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 4,76. Jadi edit ya. Karena adanya cuma sampai sini doang. Cuma sampai 4,52 doang. Jadi kayak mengalami peningkatan sebesar ini. Udah sampai situ doang maksud gue. Bisa nggak? Ayo lanjut lagi. Ulang ya. Dari grafik, Cak. Ayo, 3, 2, 1, go. Berikut ada rasio profitabilitas di grafiknya. Dari hasil perhitungan dari atas, gross profit margin, dilihat dari grafik yang ada, paling tinggi sebesar 32,52. Lalu, pada tahun 2011, gross profit margin mengalami penurunan sebesar 4,76. Dan gross profit margin mengalami peningkatan sebesar 2,12% ada di tahun 2019. Lalu di grafik operating income ratio, gross profit margin mengalami penurunan paling tertinggi dilihat dari tahun 2010 dari 32,52% menjadi 27,76%. Lalu, gross profit margin mengalami peningkatan sebesar 2,12%. Hal ini dilihat dari tahun 2018 sebesar 27,54% menjadi 29,66%. Lalu di bar kedua ada operating income ratio. Operating income ratio mengalami penurunan paling tertinggi sebesar 4,52% dilihat dari tahun 2012 sebesar 12,60% menjadi 8,08%. Lalu pada tahun 2016 operating income ratio mengalami peningkatan yang paling tertinggi sebesar 3,33%. Hal ini dilihat dari tahun 2015 sebesar 7,75% menjadi 11,08%. Lalu, di bar ketiga ada net profit margin. Net profit margin mengalami penurunan paling tertinggi sebesar 3,63%, terlihat dari tahun 2012 sebesar 9,55% menjadi 5,92%. Lalu, net profit margin mengalami peningkatan sebesar 1%. Hal ini terlihat dari tahun 2013 sebesar 5,92% menjadi 6,92%. Dan di bar keempat ada earning power of total investment. Earning power of total investment mengalami penurunan terbesar 4,48% dilihat dari tahun 2012 sebesar 10,64% menjadi 5,98%, dan earning power of total investment juga mengalami peningkatan paling besar
sebesar 3,59% dilihat dari tahun 2015, 5,40% menjadi 8,99%. Lalu, pada tahun 2013, Rate of Return Investment atau ROI mengalami penurunan sebesar 3,68%. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2012 sebesar 8,06% menjadi 4,38%. Lalu pada tahun 2016, Rate of Return Investment atau ROI mengalami peningkatan tertinggi sebesar 2,39%. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2015 sebesar 3,52% menjadi 5,91%. Selanjutnya pada tahun 2013, Return on Equity atau ROE mengalami penurunan sebesar 5,1%. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2012 sebesar 14% menjadi 8,90%. Lalu, pada tahun 2016, Return on Equity mengalami peningkatan terbesar sebesar 3,55%, dan hal ini bisa dilihat dari tahun 2015 sebesar 7,49% menjadi 11,04%. Yang terakhir, pada tahun 2013, Rate of Return on Net Worth mengalami penurunan sebesar 3,68%. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2012 sebesar 9,55% menjadi 5,92%. Dan pada tahun 2016, Rate of Return on Net Worth mengalami peningkatan sebesar 2,39%, dan hal ini dapat dilihat dari tahun 2015 sebesar 5,04% menjadi 7,28%. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia Oktaviana. Maaf, Ralat, dilanjutkan oleh Fahri Alesi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai rasio solvabilitas. Sebelumnya, rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Nah, di kali ini ada dua rasio yang akan kami pakai, yaitu rasio debt to asset ratio, yaitu dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva. Di sini dapat dilihat bahwa nilai tertinggi yaitu ada di tahun 2015 sebesar 53,4%, dengan rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah 47,21%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kurun waktu 2010 sampai dengan 2019, rata-rata DAR atau Debt to Asset Ratio PT Indofood Sukses Makmur sebesar 47,21%. Artinya, setiap Rp1 total aktiva dapat dijamin oleh total hutang sebesar Rp47,21. Selanjutnya ada rasio Debt to Equity Ratio atau DER dengan rumus total hutang dibagi dengan modal sendiri. Di sini dapat dilihat bahwa nominal rasio tertinggi yaitu ada di tahun 2015 juga, yaitu 112,96%. Dengan rata-rata dalam tahun 2010 sampai 2019 adalah 90,44%. Demikian, dapat diketahui bahwa kurun waktu 2010 sampai dengan 2019, rata-rata DER PT Indofood Sukses Makmur sebesar 90,44%. Artinya, setiap Rp1 total modal sendiri dapat dijamin oleh total hutang sebesar 90,44. Di sini saya menambahkan dua elemen, yaitu earning after tax dan earning per share untuk sebagai penambah dari kesimpulan dari rasio solvabilitas. Bisa ke bawah, Ica, turun ke bawah. Oh ya, oke, di bawah lagi dikit. Nah ya itu. Sip. Nah ini kesimpulan dari rasio solvabilitas yang dimiliki oleh PT Indofood. Pertama saya akan bahas mengenai DAR.
Berdasarkan hasil perhitungan rasio di atas menunjukkan bahwa PT INDF memiliki rata-rata DAR selama periode tahun 2010 sampai dengan 19, yaitu 47,21%. Artinya hampir 50% jumlah aktiva yang dimiliki PT Indofood itu dibiayai oleh utang dan sisanya yaitu 52,79% dibiayai oleh modal. Menurut kami, karena tren dari DAR PT Indofood yang bisa dibilang cukup stabil, tidak fluktuatif, maka dari segi DAR, PT Indofood memiliki resiko yang menengah untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya, dan perusahaan dikatakan solvable atau baik dikarenakan nilai DAR-nya kurang dari 100%. Dan poin kedua yaitu mengenai DAR. Berdasarkan hasil perhitungan rasio DAR, di atas menunjukkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur memiliki rata-rata DAR selama periode tahun 2010 sampai dengan 19, yaitu sebesar 90,44%. Artinya, kegiatan usaha dari PT Indofood itu sendiri dibiayai oleh utang yang nilainya 90,44% dari total ekuitas, atau dengan kata lain, 90,44% pendanaan perusahaan dibiayai oleh kreditor, dan 9,56% pendanaannya dibiayai oleh pemegang saham. Sehingga perusahaan memiliki kewajiban atau utang yang besar yang harus dipenuhi kepada pihak lain, yang mana apabila tidak dimanajemen dengan baik, maka perusahaan memiliki resiko kerugian yang cukup tinggi. Karena hal ini bisa dilihat dari elemen yang saya tambahin, yaitu EAT, nilai EAT atau earning after tax pada tahun 2015, di mana pada tahun tersebut PT Indofood memiliki nilai DAR tertinggi seperti yang saya sempat jelaskan pada periode 2010 sampai dengan 19, yaitu sebesar 112,96%. Dan untuk EAT-nya yaitu sekitar 3 triliunan. Dan nilai tersebut paling rendah di 10 tahun tersebut. Dan hal-hal tersebut berbanding lurus dengan penurunan IPS atau earning per share, yang mana di tahun 2014 memiliki nilai IPS sebesar 372 juta per lembar. Saham mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 79 juta sehingga menjadi 293 juta per lembar. Dan bagi pihak kreditor, jika nilai dari rasio ini besar atau tinggi, akan semakin tidak menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan akan semakin tinggi risiko yang ditanggung oleh pihak kreditor atas kegagalan yang mungkin akan terjadi di perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu rasio terakhir, rasio aktivitas yang akan dibawakan oleh Lydia. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk memeriksa tingkat investasi yang dilakukan atas aset dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tujuan dari rasio aktivitas ini adalah menghitung atau mengevaluasi perputaran operasi kegiatan bisnis usaha untuk menganalisa seberapa cermat perusahaan menggunakan persediaan aset tetap dan piutangnya. Dalam rasio aktivitas terdapat 6 rasio yang kami perhitungkan. Yang pertama ada rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Yang kedua ada working capital turnover. Rasio ini mengukur aktivitas bisnis yang dibandingkan dengan kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar, sehingga banyaknya penjualan dalam rupiah yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja dapat terlihat. Yang ketiga adalah fixed asset turnover, mengukur efektivitas pemakaian dana yang tertanam pada harta atau aktiva tetap untuk menghasilkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap tersebut. Yang keempat, ada inventory turnover, yang menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar atau tidak dalam suatu periode perusahaan. Yang kelima ada rasio rata-rata umur piutang. Dalam rasio ini pengukuran efisiensi manajemen piutang perusahaan yang diperlukan untuk melunasi piutang atau mengubah piutang menjadi kas. Dan yang terakhir ada receivable turnover. Rasio ini mengukur rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam waktu 1 tahun, sehingga kualitas piutang dapat diketahui. Selanjutnya dalam tabel dapat kita lihat rasio turnover pada PT Indofood dengan rumus total aset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Dapat kita simpulkan yaitu rata-rata total aset turnover PT Indofood dari tahun 2010 sampai tahun 2019 sebanyak 0,78 kali. Dengan arti
perusahaan hanya mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,78 kali dari total aktiva yang dimilikinya. Semakin besar rasio, maka kondisi operasional perusahaan semakin baik. Yang kedua ada working capital turnover. Dapat kita tarik kesimpulan, rata-rata working capital turnover pada PT Indofood tahun 2010 sampai 2019 banyak 8,32 kali. Artinya, Rp832 modal kerja dapat menghasilkan 8,32 kali penjualan. Semakin pendek periode working capital turnover, berarti perputaran semakin cepat. Yang ketiga adalah fixed asset turnover. Kesimpulannya, rata-rata total aset turnover PT Indofood tahun 2010 sampai 2019 sebanyak 1,33 kali. Artinya, perusahaan mampu mendapatkan penjualan 1,33 kali dari nilai aset tetapnya. Semakin besar rasio, maka kondisi operasional perusahaan semakin baik. Yang keempat, ada inventory turnover. Diperhitungkan at cost. Kesimpulannya, rata-rata inventory turnover pada tahun 2010 sampai 2019 sebesar 5,36 kali. Artinya, perputaran persediaan sebesar 5,36 kali menunjukkan bahwa dana yang tertanam dalam persediaan berputar 5,36 kali dalam setahun. Semakin kecil tingkat rasio, semakin baik kinerja aktivitas perusahaannya. Selanjutnya ada average collection period. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2010 sampai 2019, didapat rata-rata 27,94 kali, yang artinya sebesar 27,94 kali untuk mengumpulkan rata-rata piutang perusahaan dalam 1 tahun. Semakin kecil nilai rasio, maka semakin baik aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir ada receivable turnover. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2010 sampai 2019, didapat rata-rata perputaran yaitu 13,18 kali, yang artinya dalam 1 tahun, rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 13,18 kali. Selanjutnya, ke bawah. Ada grafik. Ya, ada grafik, dapat kita lihat dalam grafik tersebut. Untuk total aset turnover, nilai tertinggi ada di tahun 2011. Dengan persenan 25,59%. Untuk working capital turnover tertinggi ada di tahun 2014, fixed asset turnover tertinggi ada di tahun 2011, untuk inventory turnover tertinggi ada di tahun 2010, receivable turnover ada di tahun 2010, dan average collection period ada di tahun 2010. Maka dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan perhitungan rasio aktivitas tersebut, di tahun 2010 merupakan tahun terbaik perputaran aktivitas yang dilakukan perusahaan. Terima kasih. Sudah ya? Oke, ini saya akan menyimpulkan dari keempat rasio, yaitu rasio likuiditas, probabilitas, salvabilitas, dan aktivitas, di mana kami dapat simpulkan bahwa laporan keuangan dari PT Indofood jika dilihat dari keempat rasio itu cukup baik, karena di setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, walaupun ada penurunan, tetapi ada peningkatan yang signifikan. Ditambah, Indofood ini adalah produk yang kita akui bahwa produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, dan PT Indofood ini atau INDF ini cocok sebagai bagi mau investasi saham. Indofood ini adalah cocok untuk diinvestasi, soalnya jika dilihat dari tahun laporan keuangannya ini, PT Indofood mempunyai sustainability yang sangat tinggi, yang jangka panjang, yang mempunyai jangka panjang yang bagus. Itu aja sih kesimpulannya paling dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Jangan lupa tombol like-nya dan subscribe-nya, dan dari kami terakhir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.